Pemirsa, usulan dana aspirasi yang sempat menjadi polemik di kalangan DPR dan publik kini kembali menguat lagi dalam pembahasan RAPBN 2016. Penyusupan dana aspirasi yang sempat ditolak menjadi salah satu penyebab diundurnya pengesahan RAPBN 2016. Namun, sejumlah anggota DPR menyatakan beberapa hal di luar dana aspirasi justru menjadi penghambat pembahasan RAPBN 2016. Di antaranya alotnya pembahasan rancangan Undang-Undang Pengampunan Nasional atau Tax Amnesty dan masalah penyertaan modal negara atau PMN terhadap badan usaha milik negara. Akankah tarik ulur kepentingan politik sungguh akan menyandera pengesahan RAPBN 2016? Apa implikasi jika DPR gagal mengesahkan RAPBN 2016 pada sidang paripurna besok? Untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio ekonom yang juga Direktur Eksekutif KOR Indonesia, Dr. Henry Saparini. Selamat sore, Bu Henry. Sore. Ya, dan juga bergabung dari Gedung DPR Senayan Jakarta, anggota Badan Anggaran DPR dari fraksi Partai Nasdem, Joni Plate. Selamat sore, Pak Joni. Selamat sore, Sasa. Selamat sore, Bu Henry. Selamat sore, Pak Joni. Iya, Pak Joni, langsung saja saya tanyakan bagaimana perkembangan terakhir di Senayan. Laporan dari reporter Berita Satu tadi menyebutkan hanya Gerindra yang keberatan. Apakah fraksi-fraksi lain di KMP juga sudah sepakat sudah mengesahkan RAPBN 2016 besok? Iya, memang tadi pada saat rapat internal Banggar yang terdiri dari seluruh fraksi, semuanya hadir. 9 fraksi tidak ada masalah dengan RAPBN ini, kecuali fraksi Partai Gerindra yang belum dapat menyetujui. Nah, sekarang sedang pembahasan tingkat 1 antara Banggar dan pemerintah. Semua fraksi hadir, termasuk fraksi Gerindra hadir juga. Kita harapkan di rapat ini tidak perlu terlalu alot dan bisa segera mengambil keputusan terkait dengan APBN 2016 ini agar besok bisa disahkan menjadi undang-undang. Oke, sayang sekali memang dari perwakilan Gerindra tidak hadir. Di sini kami masih mencoba menghubungi, tetapi mungkin Pak Joni bisa membantu apa yang menjadi poin keberatan dari Gerindra tadi? Ya, sulit sekali untuk saya berbicara atas nama Gerindra ya. Tapi tadi secara umum Gerindra mengatakan bahwa Gerindra belum dapat menyetujui keseluruhan hasil 4 panja. Panja RUU APBN, panja belanja pemerintah pusat, kementerian dan lembaga, panja transfer daerah ya, dan panja asumsi makro serta postur APBN-nya. Nah, terhadap keseluruhan 4 hasil panja ini Gerindra mengatakan belum dapat menyetujui. Oke, apa yang mereka minta sebagai syarat kemudian akan menyetujui, Pak Joni, mungkin disebutkan? Tidak menyebutkan apa yang menjadi syarat, tetapi ada 2 hal yang menjadi tekanan tadi. Yang pertama terkait dengan menurut Gerindra penerimaan negara kita terlalu optimistik. Oke. Yang kedua, ada kebutuhan untuk meningkatkan dana desa. Yang saat ini sebetulnya dana desa itu sudah 2 kali lipat dibandingkan dengan dana desa di APBNP. APBNP menganggarkan sebesar 20,7 triliun, sedangkan di APBN 2016 ini dianggarkan 47 triliun. Jadi sudah, tetapi menurut Gerindra masih kurang dan perlu dibutuhkan. Itu 2 hal yang mengemuka tadi. Oke, baik, 47 triliun. Peningkatan terhadap dana desa ini, ya silakan Pak Joni. Menurut Gerindra bisa lebih banyak lagi jika itu dana penyertaan modal negara di BUMN bisa dikurangi dan dialihkan ke dana desa. Jadi pada prinsipnya usulan yang disampaikan oleh Gerindra secara keseluruhan tidak merubah postur APBN itu sendiri. Oke, baik. Jadi kalau hanya satu partai yang keberatan, seberapa optimis Anda bahwa besok akan aman disetujui, Pak Joni? Kami sangat optimis besok akan disetujui di paripurna sehingga pemerintah untuk pertama kalinya bisa melaksanakan APBN ya, politik anggarannya sesuai terjemahan dari visi dan misi presiden itu sendiri. Nah,
Mungkin besok ada proses politik tersendiri, ya ada interupsi dan lain sebagainya. Saya kira itu hal yang biasa sebagai bagian dari demokrasi. Yang paling penting, yang paling fundamental adalah Indonesia besok dapat ya menghasilkan undang-undang APBN-nya yang ditunggu dan dinanti oleh 250 juta rakyat Indonesia. Oke, baik. Mungkin ada drama sedikit, tetapi akhirnya semoga semua akhirnya sepakat begitu ya Pak Joni? Kita harapkan demikian, dan ini harus menjadi komitmen politik dari seluruh fraksi, dari seluruh pimpinan partai politik ya, karena ini terkait dengan kepentingan seluruh warga bangsa dan rakyat kita. Baik Pak Joni, saya ke Bu Henry dulu. Bu Henry, kalau saya bertanya lebih secara keseluruhan, apa sebenarnya catatan Anda terhadap RAPBN 2016? Karena beberapa kritikan memang masuk pada saat pemerintah membahas ini dengan DPR tidak mengikut sertakan publik ataupun ahli-ahli ekonomi seperti tahun-tahun sebelumnya. Ya. Mungkin kalau untuk pembahasan APBN, saya pernah menjadi narasumber untuk RDPU. Jadi saya pernah diundang juga untuk membahas RAPBN 2016 ini. Ya. Jadi kalau kita melihat apa yang dinamika yang sekarang terjadi, kita sebenarnya berharap dan berdoa. Mudah-mudahan besok tidak ada sesuatu yang akan menjadikan satu masalah yang semakin menambah permasalahan ekonomi saat ini. Karena walaupun APBN itu hanya 2.000 triliun ya, tetapi untuk tahun 2016 ini akan menjadi kunci ya. Jadi menurut kami ekonomi 2016 itu akan sangat ditentukan oleh bagaimana pemerintah itu menggerakkan. Jadi kalau sampai besok terjadi deadlock dan tidak disahkan, maka impaknya akan sangat besar. Nah, jadi ini kita berdoa bersama, dan saya yakin teman-teman di DPR ini, Bapak Ibu sekalian yang ada di sana sangat memahami ini, dan saya meyakini besok akan bisa disahkan. Nah, karena kalau kita melihat dari APBN 2016 tadi seperti Pak Joni sampaikan, memang pemerintah ingin menyampaikan ini sebagai rencana kebijakan dan anggaran pertama. Disusul dari awal gitu. Nah, jadi memang banyak sekali catatan. Tadi misalnya seperti disampaikan tentang dana desa, ya. Tidak akan mudah untuk disepakati. Mungkin beberapa fraksi menginginkan lebih besar lagi. Tetapi kalau kita melihat kesiapan dari desa itu juga harus menjadi salah satu pertimbangan. Ya. Beberapa waktu yang lalu pun untuk dana desa yang tahun ini pemerintah harus mengeluarkan beberapa persyaratan yang dipermudah, karena menurut undang-undang harus menyusun semacam RPJM desa gitu ya. Nah, itu kan tidak mudah. Jadi kalau kemudian ini digelontorkan dengan lebih besar ya, mungkin itu juga ada beberapa catatan. Kemudian yang kedua, yang mengenai PMN yang terlalu optimistik. Nah, PMN ini juga mungkin perlu juga melakukan review memang terhadap PMN yang sudah digelontorkan di 2015. Tetapi kan saatnya bukan sekarang, karena pembahasan ini kan sudah disampaikan oleh Presiden pada Agustus. Jadi dari Agustus sampai Oktober semestinya banyak waktu yang bisa dimanfaatkan untuk mereview PMN yang kemarin ya. Apakah sudah sesuai dengan bisnis plan dan sebagainya. Tapi kalau kemudian last minute itu dipertanyakan, saya rasa itu adalah hasil kerja dari pemerintah dan DPR, tidak hanya semata dari pemerintah, karena ada waktu yang cukup lama semestinya untuk mempertanyakan berbagai hal tadi. Oh, Anda melihatnya berarti DPR juga ikut membiarkan selama ini, kemudian tiba-tiba dipadatkan di hari-hari terakhir menjelang paripurna. Karena isu PMN misalnya atau isu dana desa itu kan isu-isu yang sudah menjadi concern publik sejak lama. Apakah dana yang sudah digelontorkan PMN itu sudah betul-betul dimanfaatkan oleh BUMN atau tidak? DPR semestinya sudah bisa meminta BPK untuk melakukan audit ya untuk semester 1 kemarin maupun untuk tujuan tertentu. Jadi mestinya ada cukup banyak bahan
untuk memberikan masukan dalam diskusi dengan pemerintah, apakah PMN itu mau ditambah atau dikurangi. Oke. Nah itu mestinya tidak pada last minute. Oke. Jadi ini sesuatu yang menurut Anda mungkin bisa dikomentari. Ini sesuatu yang dicari-cari sebagai bahan untuk sandera politik atau sebenarnya memang ada yang harus dikritik di sini, ada yang harus dikritisi dan dievaluasi di sini. Saya rasa pembahasan APBN itu selalu demikian. Ya, jadi tentu saja ada concern, setiap fraksi memiliki concern yang berbeda. Ada yang satu menginginkan pajak jangan terlalu tinggi, tetapi ada yang lain pajak semestinya bisa digenjot dalam kondisi seperti ini, tetapi lebih adil misalnya gitu. Ini kan tergantung kepada nanti implementasi dari misalnya target pajak. Ya, target pajak sekarang ini sudah diturunkan ya dari kalau nggak keliru dari RAPBN-nya kepada yang pembahasan dari DPR. Nah, penurunan dari target pajak atau penambahan dari target pajak itu sebenarnya hanya satu bagian. Tetapi bagian yang lain adalah pajak apa yang akan digenjot dan pajak apa yang tidak boleh digenjot. Ini yang jauh lebih penting. Pembahasan itu semestinya bukan pembahasan angka. Jadi kalau sekarang ini kan mestinya kalau tinggal besok pembahasan kebijakan itu sudah kelar. Ya, apakah kita akan memprioritaskan sektor ini, apakah kita akan mendorong pajak di sektor ini, mestinya itu sudah selesai. Bukan di hari-hari ini lagi ya dibahasnya. Oke, baik. Saya kembali lagi ke Pak Joni. Pak Joni, untuk masalah dana desa yang Anda sempat sebutkan, dana aspirasi untuk desa yang Anda sebutkan diseludupkan oleh KMP. Apakah itu saat ini masih menjadi masalah atau jangan sampai hari ini terkesan tidak apa-apa, tetapi besok di rapat paripurna tiba-tiba muncul kembali? Tadi terkait dengan UP2DP, tadi kami sudah minta konfirmasi secara internal pada rapat internal bahwa di DAK yang terdiri dari DAK reguler, DAK infrastruktur dan DAK afirmatif ya, itu semuanya seharusnya menjadi usulan pemerintah sesuai undang-undang dan dikonfirmasikan bahwa betul tadi tidak ada lagi di dalam DAK itu komponen yang dari usulan DPR. Demikian pula di dalam undang-undang rencana draft undang-undang APBN tidak ada lagi syarat-syarat di mana pencairan atau pengalokasian dan perencanaan DAK tadi harus melalui persetujuan DPR, itu sudah dihapuskan sama sekali. Jadi sudah tidak ada, ini murni dari pemerintah. Tapi tetap saja kita harus mengawasi implementasinya. Saya ingin menyambung sedikit apa yang disampaikan Ibu Heni tadi, bahwa betul pada penyerapan PMN untuk APBNP 2015 itu belum sepenuhnya bisa berjalan dengan baik. Nah, namun demikian untuk rencana PMN kepada BUMN kita di APBN 2016 itu ada syarat. Diberikan juga syarat bahwa nanti pencairannya harus dibicarakan dengan Komisi Keuangan di DPR RI, yaitu Komisi 11, sehingga penggunaan atau pencairan itu hanya betul-betul nanti untuk BUMN yang bisa melakukan leverage pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan proyek-proyek BUMN, tidak lagi digunakan untuk menutupi kerugian atau defisit usaha mereka. Nah, ini harus dipastikan betul, karena tidak mungkin untuk satu-satu BUMN yang berpuluhan itu dilakukan telaahan dari kinerja keuangannya masing-masing dalam pembahasan ini. Tetapi masing-masing BUMN dalam rangka pencairannya nanti harus menyampaikan kinerja keuangan terkini dan proyeksi pada saat nanti setelah ekuitas atau PMN itu diberikan. Oke, berarti ada kontrol. Kami sepakat sekali bahwa ada kontrol ya. Demikian halnya dengan dana desa, ya, dana yang transfer kepada desa. Ya, kami ingin memastikan bahwa dana yang ditransfer ke desa itu betul-betul dapat digunakan dengan baik oleh desa. Nah, untuk tahun pertama ini kami menyadari sepenuhnya ada banyak kendala implementasi.
Kami tentu tidak inginkan nanti desa itu malah menjadi sulit karena tidak dapat menggunakan dana dengan baik dan ada banyak masalah di sana. Ya. Namun demikian ya, dengan persiapan-persiapan dan formulir yang sudah disediakan, kita harapkan dengan peningkatan menjadi 47 triliun, desa-desa sudah semakin mampu melaksanakan anggaran pendapatan dan belanja desanya dan menerapkan proyek-proyek sesuai kebutuhan desanya. Ini tentu untuk mendorong ya penciptaan lapangan pekerjaan di setiap desa masing-masing gitu. Oke, baik. Kita akan bahas lebih lanjut mengenai itu, Pak Joni, bagaimana dananya ditingkatkan padahal sementara saat ini saja penyerapannya sangat rendah. Kita akan bahas di segmen selanjutnya, pemirsa tetaplah bersama kami.